Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen. Setiap orang pasti pernah mengalami cegukan. Penyebabnya bisa beragam. Misalnya ketika kita tertawa terlalu lama atau karena tersedak ketika makan dan minum. Umumnya bayi dan anak-anak yang sering mengalami hal ini. Kita sering kesal jika cegukan terjadi ketika kita sedang berada di tengah pertemuan atau rapat. Namun pernahkah Anda bertanya bagaimana proses terjadinya cegukan di dalam tubuh kita? Bahasa medis dari cegukan adalah singultus, yang artinya kontraksi diafragma karena mengalami kejang. Diafragma merupakan otot yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Karena diafragma ini berhubungan dengan tenggorokan hingga ke pita suara kita, kejang pada diafragma membuat pita suara kita menutup dengan cepat dan terbentuklah suara hik, hik, hik. Singultus berasal dari bahasa Latin singult yang artinya menangis. Disebut singult karena penarikan nafasnya seperti menangis terseduh-seduh. Karena bahasa Inggris disebut hiccup karena bunyi hik, hik yang dihasilkan pada saat cegukan. Numbers, unencumbered, numbered words. Hundreds of pages, pages, pages. Didn't know you were ready for it all. Never said that you'd get me, you never. Cegukan bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cegukan ringan dan cegukan permanen. Cegukan ringan berlangsung hanya beberapa saat saja. Cegukan ini bisa terjadi akibat adanya renggangan pada lambung. Beberapa keadaan bisa memicu kita mengalami cegukan. Way down low, way down low. Kurangnya asupan cairan di tubuh, kondisi ini menyebabkan makanan tidak sepenuhnya terdorong ke dalam perut. Ini membuat diafragma tidak bisa bergerak secara leluasa. Makan tergesa-gesa atau makan sambil berbicara panjang juga bisa mengakibatkan cegukan. Ketika makan tergesa-gesa atau berbicara sambil makan, membuat oksigen masuk secara tiba-tiba ke dalam paru-paru yang mempengaruhi kondisi diafragma. Hal ini bisa mengakibatkan kita tersedak yang diikuti dengan cegukan. After the storm, I knew that we would be alright. Skin feels soft and warm. Perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba juga bisa menyebabkan cegukan. Untuk itulah, hindari makan makanan panas sambil minum minuman dingin secara bersamaan. Penyebab lain adalah penggunaan bumbu dan penyedap rasa. Makanan yang terlalu pedas, terlalu asin, atau terlalu asam bisa membuat diafragma mengalami kontraksi dan mengundang cegukan. Cegukan ringan inilah yang biasanya kita alami. Cegukan ini bisa sembuh secara alami, namun biasanya orang yang mengalami cegukan tidak nyaman dan ingin cepat menghilangkan cegukan ini. Tanpa obat, kita bisa menyembuhkan cegukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan minum segelas air secara perlahan. Biarkan air mengalir dari mulut hingga ke tenggorokan secara perlahan dan bertahap. Cara ini membantu diafragma menjadi stabil. Cara yang kedua adalah dengan minum air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Bisa juga menghisap daging jeruk nipis dengan lidah. Penelitian membuktikan cara ini lebih cepat menyembuhkan cegukan dibandingkan dengan menahan nafas. Cara lain kita bisa menekan hidung dengan menggunakan satu tangan, lalu tarik nafas lewat mulut. Setelah itu rapatkan mulut serta pastikan tidak ada udara masuk atau terhirup. Tahan kondisi ini sedikitnya selama 1 menit hingga cegukan terhenti. Anda juga bisa menghilangkan cegukan dengan mengunyah dan menelan gula. Riset membuktikan gula dapat mengirim sinyal pada serabut saraf untuk menghentikan lengkung refleks pemicu cegukan. Jika semua cara ini tidak berhasil, coba berbaring dengan posisi bagian lutut ditekuk ke arah perut. Pertahankan posisi ini sedikitnya selama 1 menit. Untuk bayi atau balita yang mengalami cegukan, cara-cara tadi pasti sulit dilakukan. Namun ibu bisa menghilangkan cegukan tersebut dengan menggendongnya dalam posisi tegak sambil menepuk-nepuk perlahan bagian punggungnya. Lakukan hal ini hingga sang anak bersendawa dan cegukannya hilang. Walaupun cegukan tidak tergolong sebagai keluhan yang membahayakan,
Namun jika waktu berlangsungnya sudah di atas kewajaran, bisa menjadi pertanda adanya kelainan pada tubuh. Inilah jenis cegukan yang kedua, yaitu cegukan permanen. Bukan hanya berhari-hari, cegukan permanen bisa terjadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Cegukan ini merupakan gejala adanya gangguan di otak. Misalnya gejala tumor di batang otak, gejala stroke, infeksi di susunan saraf pusat, atau juga gejala penderita diabetes dan kelainan ginjal. Jika cegukan tidak sembuh lebih dari sehari, maka sebaiknya langsung periksa keadaan tubuh Anda ke dokter untuk mengetahui penyebab cegukan tersebut. Cegukan permanen memerlukan pengobatan yang lebih intensif. Ada seorang pria memegang rekor cegukan terlama di dunia. Pria ini bernama Charles Osborne. Guinness Book of Records mencatat namanya sebagai rekor cegukan terlama, yaitu 68 tahun. Pria kelahiran Anton, Iowa, Amerika Serikat ini mulai terserang cegukan pada usia 28 tahun di tahun 1894. Ketika itu Charles sedang bekerja menimbang seekor babi yang hendak disembelih. Sejak saat itu, Charles selalu cegukan 40 kali dalam 1 menit. Beberapa tahun kemudian, frekuensi cegukan yang melambat menjadi 20 kali tiap menit. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan cegukan ini. Dia dan keluarga sudah mencoba segala cara yang dianjurkan, mulai dari cara tradisional maupun medis. Meskipun mengalami keanehan, dia memiliki kehidupan normal dengan menikah dan memiliki 8 orang anak. Dan pada 1990, cegukan itu berhenti tiba-tiba. Total selama 68 tahun, dia mencetak rekor cegukan sebanyak 430 juta kali. Charles Osborne meninggal dunia setahun setelah cegukannya berhenti. Charles meninggal pada 1 Mei 1991 karena menderita penyakit paru-paru. Pemirsa, itulah sedikit penjelasan tentang cegukan. Semoga informasi ini bermanfaat dalam kehidupan Anda sehari-hari.